ya. Untuk teman Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang mau berkenalan dulu, untuk yang tidak berhalangan bisa menyalakan kameranya. Nah, Masya Allah, boleh untuk menyalakan kamera dan jangan lupa untuk menutup aurat. Semoga kita bisa bersilaturahmi, ya, bersilaturahmi. Alhamdulillah. Mohon izin apabila nanti ada sedikit roaming ya. Ini alhamdulillah anak-anak saya kok sedang haha sedang sesuatu begitu. Oh, saya mohon izin balas Bu Bidan ya. Ini kok Bu Bidan bilang kok tidak bisa masuk portal sebentar nih. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum, apakah Bu Bidan sudah masuk, Bu Bidan Rina? Sudah, sudah, Oh, sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita buka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sahabat sehat, dari tadi belum pembukaan ya. Bagaimana kabarnya sore hari ini walaupun hujan tetap semangat ya? Insya Semangat ya. Allah. Alhamdulillah. Minta tolong ya sambil dibantu untuk sahabat sehat untuk absen di kolom komentar dengan format nama, lalu nomor handphone dan domisili. Langsung kotanya aja, nggak usah alamat Malang, Bogor, dan lain-lain. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah bergabung Bu Bidan Rina dengan nama Bu Yulis tadi ngeles nggih? Mana tadinya? Ya, betul. Oh betul. Bu Bidan Rina tuh apa sih kan Bu Yulis Indriana, ngoten. Ya, Oh Masya Allah, saya kira Bu Rina, ngoten. Baru tahu ini. Masya Allah. Untuk sahabat sehat, untuk kali ini kita Summit Talkshow. Jadi apabila ada yang mau ditanyakan, langsung boleh raise hand ya. Untuk saat ini teman-teman boleh dibantu untuk mute dulu. Nanti insya Allah dibantu buat open 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 mic-nya ya, agar tidak roaming, tidak bocor suaranya. Baik, untuk sore hari ini tema kita tidak apa namanya tidak jauh dari persalinan, yaitu dengan judul Ibu Hamil Bugar Persalinan ASI Lancar. Nah, pasti di
benak kita, benak saya pasti ya banyak sudah banyak pertanyaan, apalagi ini anak sudah 2 tahun, ASI sudah tidak lancar dan lain-lain, apalagi sudah ada yang mungkin hamil belum selesai sapi sudah hamil dan lain-lain nanti bisa ditanyakan oleh Bu Bidan Yulis Indriana. Nah, Masya Allah. Untuk Bu Bidan Yulis Indriana, boleh spill sedikit-sedikit untuk perkenalan dulu. Bu Yulis Indriana ini dari mana? Kota apa? Dari Malang aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Bincang Kesehatan ya, atas izin Allah kita bisa sharing mengenai hamil, mengenai persalinan, mengenai menyusui. Saya sendiri namanya Yulis Indriana, tapi biasa dipanggil dengan Bidan Rina. Kebetulan saya seorang bidan yang domisilinya di Malang, seperti itu. Gitu. Sudah praktek Perkenalan. berapa tahun, Bu Bidan? Insya Allah masuk 10 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini banyak para customernya ya Bu Bidan ini Alhamdulillah yang bergabung hampir separuhnya sendiri, Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Ya mungkin ini banyak mohon yang belum tahu maaf. kalau jenengan sudah pindah tempat praktek ini Bu Bidan. Ya, insya Allahnya bulan apa kemarin itu berarti ya. Februari, Februari Maret kita pindah dari Jalan Kalpataru ke Simpang Borobudur, pindah tempat. Baik, Alhamdulillah. Untuk teman-teman sedikit gitu ya, spill-spill CV dari Bu Bidan, siap ya? Alat tulisnya, pulpen dan apa namanya bukunya silahkan dipersiapkan. Untuk yang tidak berhalangan, boleh dibantu buat buka kameranya biar kita semakin kenal. Nah, kalau di jalan kan bisa sapa-sapaan gitu ya kalau daerah Malang ya. Dan jangan lupa untuk menutup aurat. Insya Allah kita akan upload di YouTube. Nanti untuk yang ketinggalan bisa dibantu buat eh, apa namanya siaran ulangnya. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Bidan Rena. Nggih, jadi mohon maaf kepada panitia ya sebelumnya memang saya terbiasa tidak memakai PPT, tidak memakai PowerPoint untuk menjelaskan secara detail. Kenapa? Karena kayak bukan jadi saya mananya kan bukan kuliah ya. Jadi ini eh, saya suka untuk kita ngobrol, kita sharing bareng karena di sini bukan kayak apa namanya sedang kuliah gitu sehingga harus mantengin PPT kayak gimana gitu. Jadi langsung aja kita ngobrol. Jadi karena saya di sini sebagai bidan, di mana bidan itu sebenarnya kalau arti bahasanya itu adalah midwife kalau bahasa Inggrisnya itu jadi dia adalah tengah-tengah antara suami sama istri. Jadi bidan itu istilahnya sahabatnya perempuan yang mulai dari nol sel sampai ke liang lahat itu sahabat pertamanya adalah seorang bidan. Jadi bidan itu mendampingi sebenarnya pekerjaannya itu mendampingi dari mulai akil balik, balik dari perubahan dari wanita menjadi seorang ibu, kemudian menjadi ibu lagi, terus dia kemudian melewati masa menopause, itu semua sebenarnya ranahnya itu bersama dengan bidan. Jadi ini nanti teman-teman boleh tadi seperti yang dibilang oleh panitia boleh langsung raise hand kalau memang kemudian ada pertanyaan. Jadi kita membahas tadi sebenarnya saya suka cerita ya. Jadi eh, hamil dan melahirkan serta menyusui itu kemarin saya mendengar cerita yang sangat menginspirasi satu kutipan dari Ustadz Felix Yao ketika dia mungkin teman-teman sudah melihat juga ya ketika beliau podcast sama Deddy Corbuzier itu hmm, ada satu kalimat yang benar-benar membuat saya benar-benar luar biasa kembali merubah pemikiran saya mengenai seorang wanita gitu. Jadi ketika Ustadz Felix Yao membahas tentang bagaimana suatu bentuk peradaban bumi ini, beliau menggarisbawahi bahwa peradaban bumi ini itu letak utamanya itu berada di seorang wanita. Jadi ketika bagaimana Islam dihancurkan, bagaimana terus kemudian orang-orang itu pengen menghancurkan peradaban, itu yang dihancurkan oleh
pertama kali itu wanita dan tatanan antara pria dan wanita itu dihancurkan terlebih dahulu. Sehingga ketika muncul teman-teman yang LGBT, terus kemudian trans-trans yang lainnya, disitulah ketika peradaban pertama itu rusak, maka ladangnya itu nanti akan menghasilkan suatu hasil juga akan rusak. Nah, dari situ saya melihat bahwa memang luar biasa sekali penjagaan yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga fitrahnya wanita ini. Apa sih kalau saya sendiri menyadari bahwa fitrahnya seorang perempuan, seorang wanita itu adalah pertama kali setelah menjadi seorang istri, itu menjaga peradaban bumi ini. Artinya dia, wanita, diciptakan sama Allah itu untuk meneruskan peradaban ini. Itu yang harus teman-teman dipahami ya. Jadi ketika teman-teman hamil, melahirkan, menyusui itu bukan perbuatan yang sia-sia, bukan perbuatan yang main-main gitu, perbuatan yang alah mek meteng ae, alah mek melahirkan ae, alah mek nyusui gitu. No gitu. Itu suatu tugas yang luar biasa yang Allah bebankan kepada kita yang nanti juga suatu hal yang mulia gitu karena ya, masing-masing tugasnya pria dan wanita tapi tugasnya wanita ini benar-benar mulia karena di situ benar-benar ya memang nggak akan tergantikan oleh siapapun ya tugas melahirkan menyusui itu nggak bisa digantikan kecuali oleh seorang wanita. Nah, ketika seorang perempuan itu menyadari bahwa tugas ini penuh dengan yang namanya pahala, penuh dengan yang namanya keberkahan yang Allah kasihkan kepada kita. Bahkan Rasulullah sendiri itu memberikan suatu kabar gembira yang sangat luar biasa kepada teman-teman yang melahirkan anak perempuannya. Satu, dua, tiga, itu ketika kita bisa mendidik mereka dengan begitu sempurna, maka mengembalikan kembali kepada Allah sesuai dengan fitrahnya masing-masing anak kita kepada Allah dengan sempurna itu nanti menjadi tetangganya Rasulullah di surga, Masya Allah. Jadi sebegitu pentingnya peran wanita. Kenapa saya membahas ini? Karena ketika teman-teman nanti itu menyadari bahwa proses melahirkan, menyusui, hamil itu sudah menjadi purpose of life-nya dia. Jadi tujuan hidupnya dia adalah ketika yaitu tadi sehingga ketika dia menjalani itu dia nanti akan benar-benar bersungguh-sungguh penuh dengan mindful ketika menjalani itu. Jadi tidak asal-asalan. Jadi perjuangan yang memang sangat tinggi, perjuangan yang memang sangat pastinya berat dan